Di tengah pertarungannya melawan Repchi pada part sebelumnya, Asta yang terpojok malah mendapati grimoire misterius dengan pola Clover berdaun 5. Mendapati hal itu, Yuno tidak terkejut sama sekali dan malah sudah menduga jika hal tidak biasa memang selalu menghampiri Asta. Flashback ke 10 tahun yang lalu, Asta dan Yuno yang masih bocil terlihat berlarian menuju ke atas bukit. Di sana Yuno sempat nyungsep, tapi Asta langsung membantunya berdiri. Mereka pun melanjutkan perjalanannya hingga bertemu Suster Lily di atas bukit. Scene berpindah ke dalam gereja. Di sana terlihat Suster Lily yang sedang membacakan kisah pada Asta dan Yuno. Itu adalah kisah tentang dunia yang dahulu dikuasai oleh iblis. Sampai top global mage muncul dan men-shutdown iblis tersebut. Akhirnya, dunia menjadi aman dan damai. Penyihir itulah yang menjadi kaisar sihir pertama di kerajaan Clover. Dan sejak saat itu, Asta mulai bercita-cita untuk menjadi kaisar sihir. Berpindah ke halaman gereja, kini terlihat Asta yang sedang mencoba menghidupkan tungku api dengan sihirnya. Namun dirinya tidak pernah bisa melakukannya. Scene lalu memperlihatkan Yuno yang sedang dihadang oleh pria dewasa di malam hari. Ternyata pria itu mengincar liontin yang dikenakan oleh Yuno. Dan Yuno si bocil cengeng jelas nggak bisa melakukan perlawanan. Tak lama dari itu, Asta kemudian muncul dan mencoba melawan pria tersebut. Asta yang masih bocil ingusan jelas nggak bisa menandingi fisik dari pria dewasa. Bagaikan Jilong yang satu len dengan lapu-lapu, Asta pun dihajar habis-habisan hingga babak belur, sementara Yuno hanya bisa menyaksikannya sambil menangis. Akhirnya Asta knock, tetapi untungnya liontin itu terjatuh dari pria yang pergi meninggalkan mereka. Dan Yuno kemudian mendekati Asta yang sudah babak belur. Di tengah rasa bonyok yang ekstrim, Asta kemudian mengatakan akan melindungi Yuno dan semua orang karena dirinya akan menjadi kaisar sihir. Sejak saat itulah Yuno termotivasi dengan Asta sehingga bercita-cita menjadi kaisar sihir. Yuno kemudian membantu Asta berdiri dan mereka beradu bogeman sebagai simbol rivalitas. Kembali ke masa kini, Asta yang sudah memiliki grimoire langsung maju dengan pedangnya dan yang terjadi... Bagaikan Martis dengan Sky Pitcher full stack, Repchi akhirnya harus shutdown hanya dengan satu kali tebasan. Selesai dengan pertarungannya, Asta langsung memamerkan grimoire-nya kepada Yuno. Walaupun burik, Asta berjanji akan menjaga grimoire yang telah dianugerahi kepadanya. Yuno pun tersenyum dan mengatakan jika Asta telah berhasil menyelamatkan dirinya. Mereka akhirnya beradu tinju kembali dan persaingan menjadi kaisar sihir pun baru dimulai. Scene lalu memperlihatkan kepada kita sebuah kota yang hancur porak-poranda dikarenakan serangan dari iblis. Dan terlihat seseorang yang bertarung dengan iblis tersebut hingga akhirnya orang itulah yang merupakan penyihir pertama yang mendapatkan gelar Kaisar Sihir. Gelar Kaisar Sihir akhirnya berganti dari generasi ke generasi. Kaisar Sihir memiliki pasukan khusus yang disebut dengan Kesatria Sihir.
Kesatria sihir juga terbagi menjadi 9 pasukan, dan seluruh penyihir di kerajaan bermimpi untuk menjadi kesatria sihir. Kembali ke timeline saat ini, terlihat Asta dan Yuno yang terus melatih kemampuannya dikarenakan ujian masuk kesatria sihir sudah semakin dekat. Di gereja terlihat Bapak Pendeta, Suster Lily, dan Gandalf sedang membicarakan tentang Yuno dan Asta yang akan mengikuti ujian masuk kesatria sihir. Pendeta sangat yakin jika Yuno dapat mengikuti ujian itu, tetapi tidak dengan Asta. Pendeta sangat optimis mengatakan jika Asta tidak akan lolos dalam ujian itu. Namun Gandalf mengatakan jika Asta sendirilah yang menginginkan mengikuti ujian tersebut. Keesokan hari saat sedang melatih kemampuan berpedangnya, tiba-tiba saja Asta dihampiri dengan bocil yang bernama Nas. Bocil itu mengatakan jika Asta yang tidak memiliki sihir tidak akan mungkin lolos pada ujian masuk kesatria sihir. Namun Asta tetap optimis jika dirinya akan lolos dan menjadi kaisar sihir. Belum selesai dengan kalimatnya, Nas langsung memotong dan mengatakan jika yatim piatu seperti mereka tidak akan pernah bisa menjadi kesatria sihir, apalagi kaisar sihir. Asta yang melihat Nas melankolis tanpa peduli bagong langsung meneriakinya jika dirinya akan menjadi kaisar sihir. Malam hari di dalam gereja, Bapak Pendeta mengumumkan jika esok Asta dan Yuno akan pergi ke ibu kota kerajaan guna mengikuti ujian masuk kesatria sihir. Namun dengan bagongnya Bapak mengatakan jika Asta nggak akan lolos. Si Bapak juga dengan watadosnya mengatakan kepada Asta jika tidak perlu berkecil hati meskipun gagal dalam ujian. Lagi pula, nggak ada seorang pun yang percaya Asta akan lulus pada ujian kesatria sihir. Meski mulutnya pedes, Bapak Pendeta mengatakan jika Asta bisa kembali ke gereja kapanpun, karena gereja adalah rumah untuk mereka berdua. Asta membantahnya dan mengatakan akan lulus dalam ujian dan kembali ke gereja untuk menikahi Suster Lily, namun... Ya, lagi dan lagi dengan tinju mautnya Suster Lily langsung membogem Asta. Hari keberangkatan akhirnya tiba. Terlihat Bapak Pendeta, Suster Lily, dan para bocil sedih melepas kepergian mereka berdua. Di tengah perjalanan mereka masih saja bersaing dalam hal-hal receh, seperti adu balap lari, lomba memanjat, berburu binatang, sampai memasukkan paku ke dalam botol. Itu enggak sih. Setelah berhari-hari menempuh jarak, akhirnya mereka berdua sampai di ibu kota kerajaan Clover, tepatnya di kota kastil Hika. Bagaikan manusia goa yang baru menemukan peradaban, Asta sangat kagum dengan megahnya ibu kota kerajaan. Di sana Asta juga sempat membeli cemilan ular ungu panggang yang dijual oleh seorang nenek parubaya. Mereka kini telah sampai di depan bangunan yang akan menjadi tempat dilaksanakannya ujian kesatria sihir. Mereka berdua pun segera mengantri untuk melakukan pendaftaran. Giliran Yuno kini telah tiba. Petugas pendaftaran meminta Yuno untuk menunjukkan grimoire miliknya. Sesaat setelah menunjukkannya, petugas dan semua orang yang berada di sana sangat terkejut dengan grimoire berdaun 4 miliknya. Sedangkan Asta, karena grimoire-nya yang burik, petugas pendaftaran sempat meragukan keaslian grimoire miliknya. Walau begitu, nasib baik Asta tetap diizinkan untuk mengikuti ujian sihir. Sin lalu berpindah ke dalam aula bangunan. Terlihat banyak sekali burung sihir yang ada di sana. Ternyata burung itu dapat mendeteksi sihir milik seseorang. Semakin lemah sihir orang itu, maka akan semakin banyak burung yang mematuknya.
Lagi dan lagi, orang-orang yang berada di sana dibuat takjub karena tidak ada satupun burung yang mendekati Yuno. Sedangkan Asta, dirinya ditertawai banyak orang karena banyaknya burung yang mengejarnya. Saat sedang berlarian, tiba-tiba saja Asta menabrak seorang pria dengan tubuh kekar. Karena sikapnya yang blow on, bukannya minta maaf, Asta malah menganggap pria itu merupakan peserta ujian dan memberikan nasihat untuknya. Kesal dengan Asta, si pria langsung membejek kepala Asta dengan tatapan yang sadis. Siapakah pria berotot itu? Dan akan semenegangkan apa ujian masuk ke Satria Sihir? Tenang, karena kita akan mendapatkan jawaban dan pertarungan epik di part selanjutnya. Gua Dul, thanks for watching and see you in the next video. Bye-bye.